teori yang pertama. Apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Jelaskan contoh-contoh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah aturan dan pedoman standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan agar dapat diterima. Contohnya, prinsip kesatuan ekonomi. Entitas dipisahkan dari pemiliknya. Yang kedua, prinsip biaya historis. Aset dicatat berdasarkan harga perolehan. Soal teori nomor 2. Bagaimana cara menghitung nilai wajar fair value dari aset tetap? Jelaskan konsep-konsep yang terkait. Nilai wajar fair value adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas antara pelaku pasar. Konsep yang terkait yaitu pendekatan pasar yang berdasarkan harga pasar aset sejenis. Soal teori nomor 3. Apa perbedaan antara metode biaya historis dan metode nilai wajar dalam menilai aset tetap? Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan antara biaya historis dan nilai wajar adalah biaya historis adalah aset dicatat sebesar harga perolehan awal. Kelebihannya, objektif, mudah untuk diverifikasi, dan kekurangannya tidak mencerminkan nilai terkini. Sedangkan nilai wajar, aset dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Kelebihannya, relevan mencerminkan kondisi pasar, dan kekurangannya subjektif bisa valid. Soal teori nomor 4. Jelaskan konsep amortisasi dan cara menghitung untuk aset tidak berwujud. Amortisasi adalah alokasi biaya aset tidak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Rumus menghitung amortisasi adalah amortisasi tahunan sama dengan harga perolehan dibagi dengan umur manfaat. Soal teori nomor 5. Apa yang dimaksud dengan liabilitas jangka panjang? Jelaskan contoh-contohnya. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya, obligasi dan pinjaman bank jangka panjang. Soal praktik nomor 1. Sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun. Hitunglah biaya penyusutan tahunan metode garis lurus. Penyusutan metode garis lurus. Harga mesin sebesar 100 juta rupiah. Umur ekonomis 5 tahun. Penyusutan tahunan adalah 100 juta rupiah dibagi dengan 5 tahun sama dengan 20 juta. Jadi hasilnya adalah 20 juta. Soal praktik nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki aset tetap berupa bangunan dengan nilai wajar 500 juta. Hitunglah nilai wajar aset tetap tersebut jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar. Jika nilai wajarnya sudah ditetapkan 500 juta, maka nilai wajar tetap 500 juta tanpa ada perubahan. Soal praktik nomor 3. Sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan bunga 10% per tahun. Hitunglah biaya bunga obligasi per tahun. Nilai nominal 100 juta dengan bunga 10%. Jadi, biaya bunga obligasi per tahun adalah 100 juta dikali dengan 10% sama dengan 10 juta. Jadi hasilnya adalah 10 juta. Soal praktik nomor 4. Sebuah perusahaan memiliki aset tidak berwujud berupa paten dengan umur ekonomis 10 tahun. Hitunglah amortisasi tahunan menggunakan metode garis lurus. Harga paten misalnya 100 juta dan umur manfaat 10 tahun. Jadi amortisasi paten sama dengan 100 juta dibagi dengan 10 sama dengan 10 juta.
Jadi hasilnya adalah 10 juta. Soal kasus nomor 1. Sebuah perusahaan ingin menilai aset tetapnya menggunakan metode nilai wajar. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menghitung nilai wajar aset tetap. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi aset yang akan dinilai. Tentukan aset tetap mana yang akan dinilai, misalnya tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Dan untuk menghitung nilai wajar, gunakan pendekatan yang dipilih dengan data pasar yang relevan. Misalnya, pendekatan biaya. Rumus pendekatan biaya adalah nilai wajar sama dengan biaya pengganti baru dikurangi penyusutan akumulasi. Sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa pinjaman bank dengan bunga 12% per tahun. Jelaskan cara menghitung biaya bunga pinjaman dan bagaimana cara mencatat dalam jurnal. Pinjaman bank misalnya 200 juta dan bunganya 12%. Biaya bunga per tahun adalah 200 juta dikali dengan 12% sama dengan 24 juta. Jurnalnya debit beban bunga 24 juta dan kredit utang bunga 24 juta. Soal analisis. 1. Analisislah bagaimana metode biaya historis dan metode nilai wajar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Biaya historis menambah stabilitas tetapi dapat menyebabkan aset dicatat lebih rendah daripada nilai pasar saat ini. Sedangkan nilai wajar memberikan informasi yang relevan tapi dapat menambah vokalitas terhadap laporan keuangan. Soal analisis nomor 2. Analisislah bagaimana liabilitas jangka panjang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Meningkatkan modal kerja jangka pendek. Menambah beban bunga yang mempengaruhi laba bersih. Soal sendiri nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan aset tetap. Aset tetap adalah aset berumur panjang yang memiliki bentuk fisik yang beroperasional dalam sebuah perusahaan, misalnya tanah, bangunan, dan gedung. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan aset tidak berwujud? Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tapi memiliki nilai ekonomi. Soal sendiri nomor 3. Perusahaan membeli hak paten senilai 120 juta dengan umur manfaat 8 tahun. Hitunglah amortisasi tahunannya. Harga paten 120 juta, umur manfaat 8 tahun, amortisasi per tahun adalah 120 juta dibagi dengan 8 sama dengan 15 juta. Jadi hasilnya adalah 15 juta.